Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Memi Parajani dengan NIM 20700119026 dari kelas A Pendidikan Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi terkait induksi matematika pada mata kuliah Matematika Diskrit. Nah, tanpa berlama-lama, kita langsung saja masuk pada video pembahasan materinya. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan membahas materi terkait induksi matematika. Nah, jadi induksi matematika itu merupakan metode pembuktian untuk pernyataan perihal bilangan bulat. Nah, jadi maksudnya induksi matematika itu merupakan sebuah metode yang digunakan untuk membuktikan pernyataan matematika perihal bilangan bulat. Nah, contohnya pernyataan Pn yaitu jumlah bilangan bulat positif dari 1 sampai n adalah n dikali m tambah 1 per 2. Nah, buktikan bahwa Pn benar. Nah, jadi untuk membuktikan bahwa Pn ini benar, nah kita menggunakan metode pembuktian induksi matematika. Nah, untuk contoh lainnya yaitu yang pertama, setiap bilangan bulat positif n untuk n lebih besar sama dengan 2 itu dapat dinyatakan sebagai perkalian dari satu atau lebih bilangan prima. Yang kedua, untuk semua n lebih besar sama dengan 1, maka n berpangkat 3 ditambah 2n itu adalah kelipatan dari 3. Yang ketiga, untuk membayar biaya pos sebesar n sen dolar, di mana n lebih besar sama dengan 8, selalu dapat digunakan hanya perangko 3 sen dan 5 sen dolar. Yang keempat, di dalam sebuah pesta, setiap tamu berjabat tangan dengan tamu lainnya hanya sekali. Nah, jika n orang tamu, maka jumlah jabat tangan yang terjadi adalah n dikali n tambah 1 per 2. Yang kelima, banyaknya himpunan bagian yang dapat dibentuk dari sebuah himpunan yang beranggotakan n elemen itu adalah 2 berpangkat n. Nah, jadi contoh ini itu merupakan contoh-contoh pernyataan dalam bentuk matematika yang dibuktikan menggunakan induksi matematika. Nah, induksi matematika itu merupakan teknik pembuktian yang baku di dalam matematika. Nah, maksudnya adalah induksi matematika itu merupakan teknik pembuktian yang sangat sering dipakai dan sangat sahih dalam pembuktian pernyataan matematika. Nah, melalui induksi matematika, kita dapat mengurangi langkah-langkah pembuktian bahwa semua bilangan bulat itu termasuk ke dalam suatu himpunan kebenaran dengan sejumlah langkah terbatas. Nah, selanjutnya prinsip induksi matematika. Nah, jadi pada video kali ini saya akan membahas dua prinsip induksi matematika. Yang pertama itu ada prinsip induksi sederhana dan yang kedua itu ada prinsip induksi yang dirampatkan. Nah, yang pertama, prinsip induksi sederhana. Nah, misalkan Pn adalah pernyataan perihal bilangan bulat positif. Kita ingin membuktikan bahwa Pn benar untuk semua bilangan bulat positif n. Nah, untuk membuktikan pernyataan tersebut, kita hanya perlu menunjukkan bahwa yang pertama, P1 itu benar. Nah, maksudnya adalah apabila kita substitusikan masuk untuk nilai n sama dengan 1, maka jika hasil akhirnya itu benar, maka P1-nya benar. Yang kedua, jika Pn-nya benar, maka Pn tambah 1 juga benar untuk setiap n lebih besar sama dengan 1. Nah, jadi untuk membuktikan pernyataan matematika menggunakan prinsip induksi sederhana, di sini kita hanya perlu melakukan dua cara atau dua langkah untuk menunjukkan pernyataan tersebut, yaitu P1 benar, dan jika Pn benar maka Pn tambah 1 juga benar. Nah, selanjutnya, langkah 1 itu dinamakan basis induksi, sedangkan langkah kedua itu dinamakan langkah induksi. Nah, kita kembali dulu ke slide sebelumnya.
Nah, jadi yang P1 benar, nah ini tuh merupakan basis induksi, dan yang jika PN benar, maka PN tambah 1 juga benar, itu merupakan langkah induksi. Nah, langkah induksi itu berisikan asumsi atau andaian yang menyatakan bahwa PN benar. Nah, asumsi tersebut dinamakan hipotesis induksi. Nah, bila kita sudah menunjukkan kedua langkah tersebut benar, maka kita sudah membuktikan bahwa PN benar untuk semua bilangan bulat positif N. Untuk lebih memahami, kita langsung masuk pada contoh soal yang pertama. Pernyataannya yaitu, gunakan induksi matematika untuk membuktikan bahwa jumlah N buah bilangan ganjil positif pertama adalah N berpangkat 2. Nah, jadi pernyataan atau PN-nya di sini adalah N berpangkat 2. Penyelesaian. Yang pertama, langkah basis induksi. Nah, untuk N-nya sama dengan 1, jumlah 1 buah bilangan ganjil positif pertama adalah 1 berpangkat 2 itu sama dengan 1. Nah, ini diperoleh dari pernyataan PN-nya. Nah, pernyataan PN-nya kan seperti ini. 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah dan seterusnya itu sama dengan N berpangkat 2. Nah, jadi jika N-nya ini kita substitusikan N sama dengan 1, jadi diperoleh 1 berpangkat 2 itu sama dengan 1. Dia sama dengan nilai yang ada di sini. Nah, jadi ini benar karena jumlah 1 buah bilangan ganjil positif pertama itu adalah 1. Nah, selanjutnya kita coba untuk N-nya sama dengan 2. Nah, kalau N-nya sama dengan 2 berarti yang N pangkat 2 ini kita substitusi masuk untuk N sama dengan 2 menjadi 2 berpangkat 2. Kemudian nilai yang di sini kita ambil 1 tambah 3 karena N-nya itu sama dengan 2. Jadi 1 tambah 3 sama dengan 2 berpangkat 2. Hasilnya adalah 4 sama dengan 4. Nah, jadi itu maksud untuk N-nya sama dengan 1 atau N-nya sama dengan 2. Nah, selanjutnya kita lakukan langkah induksi. Nah, andaikan PN benar, yaitu pernyataan 1 tambah 3 tambah 5 tambah dan seterusnya sampai tambah 2N kurang 1 itu sama dengan N berpangkat 2. Nah, jadi 2N kurang 1 ini itu merupakan rumus dari bilangan ganjil. Nah, misal untuk N-nya sama dengan 1, berarti 2 kali 1, 2 kurang 1, 1. Kemudian kalau N-nya sama dengan 2, berarti 2 kali 2, 4, kurang 1, 3. Nah, begitu seterusnya. Jadi 2N kurang 1 ini merupakan rumus dari bilangan ganjil. Jadi kita andaikan bahwa PN ini itu benar. Nah, selanjutnya kita juga harus memperlihatkan bahwa PN tambah 1 itu juga benar, yaitu 1 tambah 3 tambah 5 tambah dan seterusnya tambah 2N kurang 1 tambah 2N tambah 1 sama dengan N tambah 1 berpangkat 2. Nah, jadi 2N tambah 1 ini diperoleh dari hasil kita substitusikan masuk untuk nilai N-nya itu sama dengan N tambah 1. Menjadi 2N kurang 1 sama dengan, jadi yang ini kita substitusikan masuk nilai N-nya sama dengan N tambah 1 menjadi 2 dikali N tambah 1 dikurang 1. Ini kita kali masuk menjadi 2N tambah 2 kurang 1 dioperasikan menjadi 2N tambah 1. Jadi di sini 2N kurang 1 tambah 2N tambah 1. Kemudian yang di bagian sini yang N tambah 1 pangkat 2 itu diperoleh dari hasil pensubstitusian N sama dengan N tambah 1 yang bagian N pangkat 2, N pangkat 2-nya. Jadi kalau disubstitusikan menjadi N tambah 1 berpangkat 2. Nah, pernyataan PN tambah 1 ini juga harus kita tunjukkan. Harus kita tunjukkan bahwa dia itu benar sama dengan N tambah 1 berpangkat 2. Nah, jadi 1 tambah 3 tambah 5 tambah dan seterusnya tambah 2N kurang 1 tambah 2N tambah 1 sama dengan, ini kita pisahkan menjadi 1 tambah 3 tambah 5 tambah dan seterusnya tambah 2N kurang 1 tambah 2N tambah 1.
Nah, yang ini, yang 1 tambah 3 tambah 5 tambah dan seterusnya tambah 2n kurang 1, itu sama dengan n berpangkat 2 yang ada pada pernyataan PN-nya. Jadi di sini dapat kita tulis n berpangkat 2 ditambah 2n tambah 1. Kemudian tanda kurungnya kita hilangkan menjadi n pangkat 2 ditambah 2n tambah 1 sama dengan n tambah 1 berpangkat 2. Nah, ini diperoleh dari sini. Nah, kan yang n pangkat 2 tambah 2n tambah 1 itu merupakan hasil perkalian dari n tambah 1 dikali n tambah 1. Nah, jadi sama saja kalau saya tulis n tambah 1 berpangkat 2. Nah, karena langkah basis dan langkah induksi keduanya itu telah diperlihatkan benar, maka jumlah n buah bilangan ganjil positif pertama itu adalah n pangkat 2. Jadi pernyataan untuk soal nomor 1 ini sudah terbukti. Nah, selanjutnya kita masuk pada prinsip induksi yang dirampatkan. Nah, misalkan PN itu adalah pernyataan perihal bilangan bulat, dan kita ingin membuktikan bahwa PN itu benar untuk semua bilangan bulat n lebih besar sama dengan n0. Nah, untuk membuktikan pernyataan tersebut, kita hanya perlu menunjukkan bahwa yang pertama, PN0 itu benar, dan yang kedua, jika PN itu benar, maka PN tambah 1 juga benar untuk semua bilangan bulat n lebih besar sama dengan 0. Nah, jadi untuk lebih memahami, kita langsung saja masuk pada contoh soalnya. Nah, untuk pernyataannya yaitu, untuk semua bilangan bulat tidak negatif n, buktikan dengan induksi matematika bahwa 2 pangkat 0 tambah 2 pangkat 1 tambah 2 pangkat 2 tambah dan seterusnya sampai tambah 2n sama dengan 2 pangkat n tambah 1 dikurang 1. Nah, jadi PN-nya di sini atau pernyataannya itu 2 pangkat 0 tambah 2 pangkat 1 tambah 2 pangkat 2 tambah dan seterusnya tambah 2 pangkat n sama dengan 2 pangkat n tambah 1 kurang 1. Kita langsung masuk pada penyelesaian, yaitu basis induksi. Nah, untuk n-nya sama dengan 0. Nah, jadi untuk perbedaan antara prinsip induksi sederhana dan prinsip induksi yang dirampatkan itu ada pada basis induksinya. Kalau prinsip induksi sederhana itu kita mulai dari 1, untuk n-nya sama dengan 1. Tapi kalau untuk yang induksi yang dirampatkan, di sini kita menggunakan n-nya sama dengan 0. Ya. Jadi untuk n sama dengan 0, atau bilangan bulat tidak negatif pertama, itu kita akan peroleh 2 pangkat 0 itu sama dengan 2 pangkat 0 tambah 1 kurang 1. Nah, jadi itu sudah jelas benar. Sebab 2 pangkat 0 sama dengan 2 pangkat 0 tambah 1 kurang 1. Nah, yang 2 pangkat 0 itu sama dengan 1 hasilnya. Kemudian yang pangkatnya 0 tambah 1 itu sama dengan 1, menjadi 2 pangkat 1 kurang 1. Kemudian 2 pangkat 1 itu 2, jadi 1 sama dengan 2 kurang 1, 1 sama dengan 1. Nah, jadi untuk n-nya sama dengan 0 itu benar. Selanjutnya, langkah induksi. Kita andaikan bahwa PN-nya benar, yaitu 2 pangkat 0 tambah 2 pangkat 1 tambah 2 pangkat 2 tambah dan seterusnya tambah 2 pangkat n sama dengan 2 pangkat n tambah 1 dikurang 1. Nah, jadi kita andaikan bahwa pernyataan PN ini itu benar. Nah, selanjutnya kita harus menunjukkan bahwa PN tambah 1 itu juga benar, yaitu 2 pangkat 0 tambah 2 pangkat 1 tambah 2 pangkat 2 tambah dan seterusnya sampai 2 pangkat n tambah 2 pangkat n tambah 1 sama dengan 2 pangkat n tambah 1 tambah 1 dikurang 1. Nah, untuk bagaimana cara diperolehnya 2 pangkat n tambah 1 itu tidak jauh berbeda dengan menggunakan prinsip sederhana, yaitu yang 2n ini kita substitusikan masuk nilai n-nya itu sama dengan n tambah 1, jadi diperoleh 2 pangkat n tambah 1. Nah, kemudian untuk 2 pangkat n tambah 1 tambah 1 kurang 1 itu diperoleh dari sama, kita substitusikan untuk nilai n-nya itu sama dengan n tambah 1 menjadi 2 pangkat n tambah 1 tambah 1 kurang 1. Nah, jadi untuk pernyataan
P N tambah 1 ini juga benar. Nah, itu akan kita tunjukkan. Nah, 2 pangkat 0 tambah 2 pangkat 1 tambah 2 pangkat 2 tambah dan seterusnya tambah 2 pangkat N tambah 2 pangkat N tambah 1 sama dengan, ini kita pisahkan menjadi 2 pangkat 0 tambah 2 pangkat 1 tambah 2 pangkat 2 tambah dan seterusnya tambah 2 pangkat N tambah 2 pangkat N tambah 1. Nah, jadi yang 2 pangkat 0 tambah 2 pangkat 1 tambah 2 pangkat 2 tambah dan seterusnya sampai tambah 2 pangkat N itu merupakan atau sama dengan 2 pangkat N tambah 1 kurang 1. Nah, jadi bisa kita tulis 2, dia itu sama dengan 2 pangkat N tambah 1 kurang 1 tambah 2 pangkat N tambah 1. Nah, kemudian ini posisinya kita ubah menjadi 2N tambah 1 ditambah 2N tambah 1 dikurang 1. Nah, yang 2 pangkat N tambah 1 tambah 2 pangkat N tambah 1 itu artinya itu berarti 2N tambah 1 itu 2 kali berulang. Jadi 2 kali 2 pangkat N tambah 1 dikurang 1. Jadi ini sama dengan yang ini. Itu sama dengan 2 pangkat N tambah 1 dikurang 1 sama dengan 2 pangkat N tambah 1 tambah 1. Nah, jadi ini kita faktorkan saja menjadi N tambah 1 tambah 1 kurang 1. Sehingga sudah terbukti untuk P N tambah 1-nya. Nah, karena langkah 1 dan 2 keduanya telah diperlihatkan benar, maka untuk semua bilangan bulat tidak negatif N, itu terbukti bahwa 2 pangkat 0 tambah 2 pangkat 1 tambah 2 pangkat 2 tambah dan seterusnya sampai tambah 2 pangkat N itu sama dengan 2 pangkat N tambah 1 kurang 1. Nah, mungkin itu saja sedikit penjelasan singkat terkait induksi matematika. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.